Jadi kalau terdahulu sedekahnya berarti malah bahayanya karena kau lagi tidak masuk. Sebab sudah diawali duluan dengan sedekah. Jelas ya? Nah, jadi ya kita ini salihah aja sudah mendengar tentang apa keutamaan sedekah itu. Tinggal mengamalkannya aja lagi. Tinggal mengamalkannya saja lagi. Banyak sekali hadis Nabi yang sahih yang berbicara tentang keutamaan sedekah. Banyak sekali. Bahkan ayat-ayat Al-Quran tidak sedikit berbicara tentang keutamaan sedekah, sedekah. Di antara yang sangat hebat keutamaan sedekah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sab'atun tuzilluhumullahu fi zillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang tidak akan kepanasan. Dia akan mendapatkan naungan arsy Allah nanti di hari akhirat, yang mana tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan di dalam hadis itu. Tapi sebenarnya lebih dari itu 7, cuma dalam hadis itu 7 disebutkan oleh Nabi. Siapa di antaranya? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang dia bersedekah dengan satu sedekah kemudian dia sembunyikan, dia samarkan sehingga tangan kirinya tidak tahu berapa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini adalah salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, di saat tidak ada naungan selain naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi yang hebat hadis Nabi SAW yang berbicara tentang keutamaan sedekah. Nabi SAW beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin." Tidak ada satu orang pun di antara kalian illa sayukallimuhullah, kecuali nanti di akhirat pasti akan berhadapan dengan Allah, berbicara langsung. Semua kita ini nanti di akhirat semuanya akan langsung dipanggil, dihisab, berhadapan dengan Allah. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada yang menjadi perantara di antara kita dengan Allah nanti pada saat itu, langsung berhadapan. Ya Allah, bayangkan betapa dahsyatnya keadaan itu. Betapa kita dari itu harus mempersiapkan saat-saat ketika kita langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab amal ibadah kita. Fayanzur aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Maka dia memandang ke sebelah kanan, tidak ada yang dia dapatkan, dia temukan pandangan sebelah kanan itu kecuali amal yang dia kerjakan. Fala ash'a wa yanzur ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dan ketika dia menengok ke sebelah kiri, tidak ada pemandangan juga yang dia lihat kecuali apa yang dia amalkan, yang telah dia kerjakan ketika masa hidupnya di dunia. Wa yanzur baina yadayhi, dan dia memandang ke depan, fala yara illa an-nar tilqa wajhi, tidaklah dia melihat kecuali neraka ada di hadapan matanya. Maka ujar Nabi, fattaqun nar, berlindunglah kalian dari neraka. Berlindunglah dari neraka walau bisyikki tamrah, walaupun hanya dengan setengah
separuh kurma. Yang disedekahkan, kita bersedekah separuh kurma. Saking kedadanya tapi dia pengen bersedekah gitu. Tidak ada punya apa-apa, yang ada cuma separuh kurmanya, tapi dia pengen bersedekah, sedekahkan. Itu kata Rasulullah bisa menjadi pelindung daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dan banyak lagi hadis yang lainnya. Hadirin dan hadirat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekah itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya sedekah alaniyah. Apa itu sedekah alaniyah? Sedekah alaniyah itu adalah sedekah yang terang-terangan. Orang lain tahu kita yang bersedekah. Nominalnya juga diketahui. Itu namanya sedekah terang-terangan. Bagus. Ya, baik. Yang kedua ada namanya sedekatus sir. Sedekah yang sembunyi-sembunyi, sedekah yang rahasia. Bagaimana sedekah yang sembunyi-sembunyi itu? Orang yang disedekahi tidak tahu siapa yang bersedekah. Tidak tahu ya. Siapa yang bersedekah tidak tahu. Tiba-tiba ada aja sampai ke rumahnya makanan, atau tiba-tiba ada di depan pintu rumahnya beras 1 karung. Ya, beras 1 karung, minyak. Atau misalnya tiba-tiba ada di rumahnya berupa uang sekian, misalnya. Nggak tahu yang kasih siapa, nggak tahu. Yang ngantarkan siapa, nggak tahu. Pokoknya ada aja. Ini namanya sedekatus sir, sedekah yang sembunyi-sembunyi. Orang lain tidak tahu siapa yang bersedekah. Yang lebih hebat lagi seperti yang di hadis tadi, jangankan orang lain, dirinya sendiri saja ketika bersedekah kada tahu jumlahnya berapa. Pokoknya kalau jar-jar calokannya di kantong, keluarkan karena melihat berapa orang tahu. Keluarkan. Wah, itu lebih rahasia lagi. Dirinya sendiri saja tidak tahu berapa nilai yang dia keluarkan di dalam sedekah. Nah, itu namanya sedekatus sir, sedekah yang sembunyi-sembunyi. Bagaimana itu? Itu lebih afdal. Ya, lebih hebat, lebih afdal. Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Kata Allah, apabila kalian tampakkan sedekah kalian, maka itu bagus. Baik, kita bersedekah terang-terangan, bagus, ujar Allah. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan sedekah kalian, itu lebih baik. Jadi dua-duanya sama-sama bagus. Sedekah terang-terangan dengan sedekah yang sembunyi-sembunyi itu bagus. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih bagus? Lebih bagus sedekah yang sembunyi-sembunyi. Dua-duanya sama-sama berpahala. Dua-duanya sama-sama punya keutamaan. Tapi yang sembunyi-sembunyi lebih daripada yang terang-terangan. Kecuali orang yang bersedekah ini, apabila dia bersedekah dilihat oleh orang lain, dia akan ditiru, dia akan diikuti. Kebetulan dia ini orang yang menjadi panutan. Jadi kalau orang melihat dia bersedekah, maka orang lain pun akan ikut bersedekah gara-gara melihat dia. Dan dia adalah orang yang aman daripada sifat riya,
hari seperti ini itu dianjurkan justru untuk sedekahnya terang-terangan, biar menjadi contoh bagi orang lain dan biar ditiru oleh orang lain. Nah, kalau dia adalah orang yang seperti ini ya, orang yang dijadikan patokan, orang yang dijadikan percontohan, dan dia orang yang bisa menjaga diri daripada sifat riya, maka yang afdal bagi dia adalah terang-terangan sedekah. Tapi bila tidak, maka lebih baik yang sembunyi-sembunyi, lebih afdal. Dikatakan perbedaan pahala orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi dengan orang yang bersedekah terang-terangan, itu pahalanya perbedaannya 70 kali lipat. Perbedaannya ya 70 kali lipat. Jadi lumayan jauh bedanya. Kita bersedekah terang-terangan, pamannya dapat pahala 100. Tapi kalau kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, dikali lipat itu 100 kali 70. Ya, 100 kali 70, 100 kali 70. Jadi dapatnya 7.000 pahalanya. Ya, dapat 7.000 pahala. Kalau dia kerjakan secara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi kalau bisa kita bersedekah itu dengan sedekah sir, sedekah yang sembunyi-sembunyi, yang sekiranya orang tidak tahu kita bersedekah. Orang tidak tahu kalau dari kita. Hanya ada istilah orang bersedekah. Saya kan bersedekah hamba Allah. Ya, hamba Allah. Sudah, kalau sudah hamba Allah, itu hamba Allah. Jangan juga ketika diumumkan hamba Allah tapi ingin mengisah orang yang ada jadi sedekah. Pas disampaikan, alhamdulillah kita dapat sumbangan dari hamba Allah 10 juta, bagus sudah, sembunyi-sembunyi jadinya. Tapi pas dia mendengar itu kepada dengan kawannya dia tahu lah itu aku hamba Allah itu. Nah, kata jadi sembunyi-sembunyi. Ya, kisahnya hamba Allah tadi itu. Tapi dikisahkannya kepada orang lain. Nah, itu tidak jadi sedekah sir. Itu jadi sedekah sir. Nah, hadis yang kita baca tadi, Nabi bersabda, sedekah sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah yang sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seandainya Allah itu hendak murka dengan kita karena sikap perbuatan kita, maka segeralah melakukan sedekah sembunyi-sembunyi. Itu mampu bisa memadamkan kemurkaan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Sedekah sir tudfi'u ghadabar Rabb. Bagaimana caranya? Ya banyak, pintar-pintar biar aja istilahnya menyiasati apa caranya biar bisa bersedekah sembunyi-sembunyi. Seperti Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad itu, cucu Rasulullah SAW. Imam Ali Zainal Abidin itu beliau sedekah sembunyi-sembunyi. Bagaimana caranya? Tiap malam di saat orang sedang tidur semuanya, beliau keluar rumah dengan mengangkat sedekah-sedekahnya, dibagikan langsung ke rumah orang-orang yang sedang tidur. Jadi beliau mikul sendiri di beras misalnya, atau gandum, atau minyak, atau apa, dipikul sendiri, dibawa ke rumah orang, taruh depan rumahnya. Jadi besok-besok pagi subuh orang buka pintu, sudah ada beras, sudah ada minyak, sudah ada
gula misalnya dan keperluan-keperluan yang lain. Yang hebatnya beliau apa? Beliau tahu betul kapan habisnya bahan makanan orang di rumah itu. Jadi satu kota Madinah itu beliau yang kasih keperluannya melalui sedekah sembunyi-sembunyi. Jadi tahu malam ini giliran siapa, karena di malam ini si Anu itu ininya habis sudah. Jadi beliau tahu hitungannya, masya Allah. Tahu siapa yang sudah habis gandumnya tahu, siapa yang sudah habis minyaknya tahu, siapa yang sudah habis gulanya tahu. Dicatat sama beliau, dihitung. Ini saya kasih gula kemarin 1 kilo, orang di rumah itu ada 4 orang. Biasanya 4 orang itu kalau menggunakan gula sekian hari habis, tahu lah. 4 hari habis sudah ini, tadi lagi malam-malam. Oh yang di sana belum habis lagi karena saya kasih gula 1 kilo, orang di rumahnya cuma berdua aja, kemungkinan 8 hari baru habis. Nanti 8 hari baru diantari lagi gula. Sepanjang beliau bersedekah itu tidak ada yang tahu siapa orangnya. Sehebat itu beliau menyembunyikan sedekah beliau itu, tidak ada yang tahu. Yang ada orang datang ke beliau bercerita aja, ada orang yang bersedekah di depan beliau ceritanya, padahal beliau orangnya. Baru diketahui kalau beliau orang yang bersedekah tiap malam sembunyi-sembunyi itu adalah ketika beliau dimandikan pas meninggal dunia, ada bekas ininya merah karena keseringan memikul yang berat-berat. Di situ orang mulai tahu jangan-jangan beliau ini yang tiap malam bersedekah. Maka ada mau dibawakan, beliau bawa sendiri, mikul sendiri. Nah itu sedekah itu begitu seharusnya. Kadang-kadang kita tidak begitu. Kita ini bersedekah merasa kita sudah bersedekah, lalu orang diperintah-perintah. Pak, aku ini nukal beras 5 kilo. Anak memberi si Anu itu nah. Ada kan nomor HP-nya telepon. Nah, anak kebaras ambil sini gerobak. Ambil gerobak sini. Aku berikan beras, ambil sini lah. Kenyamanan aku dia mantan. Nah, anak itu. Afdalnya sedekah itu kita bersedekah, kita juga mantarkan menjuluk langsung. Penyakit kita, mentang-mentang kita merasa kita punya jasa memberi orang lalu nyaman punya memerintah. Kadang-kadang kita dengan kata-kata yang kasar, percuma. Allah katakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit kebaikan atau dengan kata-kata yang kasar. Percuma, pahala sedekahnya batal. Jadi amalnya kawan, kalau dia bisa pian yang datang antar langsung walaupun pian yang memberi. Jangan pernah merasa berjasa dengan pemberian kita itu. Justru kata ulama, yang berjasa itu orang yang mau menerima sedekah kita, bukan orang yang bersedekah. Karena pian hendak bersedekah berapa banyaknya, kalau tidak ada yang mau menerima, pian tidak dapat pahala sedekah. Ya Allah. Dia niatkan beras 1 ton untuk disedekahkan, tapi tidak ada yang mau nerima. Dapatlah biar pahala sedekah, kan dapat. Jadi ketika bersedekah itu yang berjasa justru yang mau menerima. Jadi yang berterima kasih seharusnya yang memberi. Jangan terbalik. Orang yang diberi dituntut untuk berterima kasih. Yang beri simpulan beras. Esok-esok berkisah dengan kawannya, wah, aku semalam ingin memberi si anak beras, tahulah, karena terima kasih lalu, kayaknya aku beri lagi. Nah ini keliru, ini salah. Berarti kita merasa berjasa dengan pemberian kita. Justru kita yang berterima kasih, makasihlah gara-gara kamu aku dapat pahala sedekah, kamu mau berkenan menerima sedekahku. Begitu aslinya. Begitu seharusnya. Coba biar kita hidup di akhir zaman,
berisi emas banyak, berisi harta banyak. Tapi ujar Nabi, keluar rumah hendak bersedekah membawa emas setas, terbulik ke rumah, emasnya ada berkurang. Apa? Dan dia mau nerima. Orang pada kaya semua sudah pada masa itu. Kawalah dapat pahala sedekah kalau ada yang menerima. Dan bisa. Berkat orang mau menerima sedekah kita, duit kita yang 2.000 itu nilainya jadi besar. Pian bisi duit 2.000, pian bawa ke warung. Dapat apa 2.000? Dapat jajan kekanak-kanaknya 2 biji, 1.000. Tapi ketika pian sedekahkan yang 2.000, itu dapat pahalanya dikali 70, bisa kadang dikali 700 kali lipat pahalanya. Yang asalnya 2.000 bisa menjadi nilainya menjadi 200.000 pahalanya, bisa menjadi nilainya menjadi 2 juta. Ada 2.000 yang dikeluarkan, tapi seperti dapat pahala orang 2 juta bersedekah dengan 2 juta. Nah, 2.000 pian itu bisa jadi 2 juta itu karena siapa? Karena yang menerima sedekah itu. Jadi yang berjasa. Kalau ada 2.000 pian jadi jajan aja, kada jadi nilai apa-apa, sekedar tukar permen aja, sekedar tukar balon aja buat anak-anak. Tapi karena biar sedekahkan, karena orang mau menerima itu sebagai sedekah, yang 2.000 tadi akhirnya nilainya menjadi besar. Gara-gara 2.000 yang murah tadi itu, ya, yang mau diterima oleh orang lain, biar dapat pahala dilipat gandakan jadi 700 kali lipat. Yang kedua, biar dihindarkan dari mara bahaya. Yang ketiga, biar dihindarkan dari api neraka. Yang keempat, biar dapat naungan ada di dalam naungan nanti ada di akhirat dengan naungan yang menghindarkan daripada panasnya matahari dan dapat sehat daripada penyakit. 2.000 tadi itu bisa jadi banyak keutamaannya, keuntungannya. Berkat siapa? Berkat yang mau menerima sedekah pian. Jadi pian yang berterima kasih dengan orang yang menerima sedekah. Bukan orang yang pian sedekah pian tuntut untuk terima kasih dengan pian salah. Itu ada ngerti berarti pian. Ya pakai tadi kan rancak terjadi kalau inya tuh kubari duit yang cuma karena berterima kasih. Kayaknya ada kubari lagi itu. Jangannya terima kasih kan kepada sudah diberi. Nah, ini orang ada paham. Orang yang tidak mengerti. Artinya bukan berarti orang yang menerima dari itu jangan berterima kasih, biar yang memberi terima kasih. Nah, yang menerima tetap punya keharusan berterima kasih. Tapi maksudnya yang memberi ini ada usaha untuk orang berterima kasih. Karena memang yang berjasa orang yang menerima sedekah. Itu yang berjasa bagi orang yang bersedekah. Nah, jadi Imam Ali Zainal Abidin itu bersedekah sedikit antar seorang. Beliau yang mikul sendiri, bukan nyuruh orang mengambil ke rumahnya. Beliau yang antar, beliau yang mikul sendiri, bahkan pembantunya menawarkan diri, wahai Imam, saya aja yang mikulkan, biar tunjuk aja rumah mana yang anak lihat tadi, dosa, saya mikul sendiri aja. Emang kamu mau, kata beliau, nanti di akhirat memikulkan dosa saya? Tidak mau kan? Ya sudah, biar saya mikul sendiri aja, ini sedekah saya. Biar saya menanggungnya semuanya. Masya Allah. Mikul sendiri, mantari seorang. Nah itu tuh seharusnya kita bersedekah. Apalagi zakat fitrah yang kita berzakat. Itu penting. Di saat kita bersedekah, kalau bisa kita yang antar ke tempat orang, apalagi ketika kita berzakat fitrah. Kalau bisa kita yang mengantarkan kepada orang yang anak kita zakati, itu adabnya begitu sempurnanya. Telepon orang, nah aku nak berzakat fitrah, lalu kan kesinilah ambil. Kasihan bujur orang rumahnya jauh, kendaraan ada, disuruh mengambil. Yang diambil pas-pasan pulang 2,5 kilo. 2,5 kilo diduitakan namanya 50.000. Orangnya mengambil buat damian ojek 20.000. Berapa aja lagi itu?
parasnya aja, kalau ada duit ojeknya diganti, walau kasihan orang yang menerima zakat pian itu kan. Jangan pian yang ngantar, itu kesempurnaan ubudiyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pian yang menimbang. Kadang-kadang kita itu di situ seringkali orang berzakat fitrah itu kada totalitas menjalankan ibadah itu. Cuma bujur-bujur menjalankan berkah harta itu. Aku ini anak berzakat fitrah, anak menjalankan kewajiban, aku yang nukar seorang berasnya, aku yang menimbang, aku yang meniyati, aku yang mengantarkan ke rumah orang yang menerima zakatku. Itu sempurna menjalankan ubudiyah. Jangan nukar baras zakat, seorang yang berzakat nukar baras nyuruh orang, tukar apa baras nah duitnya. Kenapa itu? Timbangkan niat antara mana siapa atau orangnya sudah mampu. Jangan. Kalau bisa biar langsung semuanya yang turun tangan, karena ibadah kita kewajiban kita biar yang menukar, nimbang, biar meniatkan, biar yang mengantar. Ada duit lebihan, jangan berasnya dan tahun duitnya 20.000 tambahin ke satu masak, satu margas ya misalnya 30.000, 50.000. Ya Allah, senangnya orang menerima zakat pian itu. Double biar pahalanya, dapat pahala sedekah, yang kedua dapat pahala idkhalus surur, menyenangkan hati orang yang menerima sedekah pian. Masya Allah. Kembali kepada Imam Ali Zainal Abidin yang sedekah sembunyi-sembunyi tiap malam. Kada ada yang tahu. Mulai orang mengetahui, curiga beliau orangnya, yaitu pertama tanda-tandanya ditemukan apa? Merah-merah bekas. Kalau jar Banjar itu bebelar. Nah, tahu bahasa Indonesianya apa ya? Bekas keseringan mikul barang-barang berat karena sering antar ke rumah orang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bikin orang yakin beliau adalah orangnya apa? Sepeninggal beliau muncul banyak pengemis di kota Madinah. Dulu kan ada pengemis ketika beliau masih hidup, karena kebutuhan orang Madinah semua beliau yang mencukupi. Si anu habis baras, alam nyata. Orang buka rumah subuh-subuh ada beras di buka rumah. Jadi kan ada pengemis di kota Madinah. Semasa beliau hidup, pas beliau sudah meninggal, kenapa orang banyak pengemis nih? Oh iya, berarti pengemis ini muncul karena tidak ada lagi yang bersedekah malam-malam. Beliau meninggal dunia, orang ini sidin, tidak berarti orangnya yang bersedekah sembunyi-sembunyi, sedekatus sir itu. Jadi kita bersedekah boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Yang lebih afdal antara terang-terangan dengan sembunyi-sembunyi, lebih afdal yang sembunyi-sembunyi. Biar bersedekah kada ada yang tahu. Biar masukkan duit di celengan masjid misalnya, pas orang kada ada, sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Orang lain kada tahu. Atau biar misalnya apakah di masjid atau tetangga, nah tiba-tiba biar bayarkan rumah sewaannya misalnya, nggak tahu. Nah, dia tidak tahu, orangnya tahu. Itu sedekah sembunyi-sembunyi. Atau guru kita, orang yang paling gampang sedekah sembunyi-sembunyi itu pedagang. Paling gampang biasanya. Tinggal dilebihinya sedikit, dapat orangnya tahu. Makanya nimbang bawang misalnya, ya, tukar berapa? Sekilo. Beli sekilo. Tambahinnya 2 biji bawangnya. Secara sembunyi-sembunyi orangnya kada tahu, dapat pahala sedekah sembunyi-sembunyi. Atau misalnya harganya aslinya
20.000 misal, contoh. Kebetulan lihatnya orang nih yang nukar nih kesian agak susah, dijualnya 19.000, sembunyi-sembunyi, 1.000-nya sedekahnya. Orangnya kada tahu kan, amunnya diberitahu karena jadi sembunyi-sembunyi. Ya kadang-kadang kita diberitahu nukar sekilo bawang, sekilo timbangan bawang sekilo, tambah isi 2 biji tapi bepadah. Nah, aku tambahin aja 2 biji. Nah, kada jadi sembunyi-sembunyi itu. Ya, kada jadi. Tapi sedekah dapatannya pahala sedekah. Cuma keutamaan pahala sembunyi-sembunyi kada jadi. Karena disampan sedih. Ya, dikasih dah, diberitahu sedih. Ini tambahin aja, dok tambahin aja 2 biji. Nah, kada jadi itu sayang. Ya, seharusnya dapat pahala 70 kali lipat lebih besar, kada jadi. Cuma tetap berpahala. Yang 20.000 tadi dijual 19.000, seharusnya sedekah sembunyi-sembunyi. Kalau kali disampan sedih, kada jadi ya. Berapa cek? 19.000. Oh ini, aku tuh biasa menjual 20.000 pak. Mana kan dikasih 19.000, ada apa 1.000-nya. Nah, sedekah juga, tapi kada jadi sembunyi-sembunyi, kada jadi sembunyi-sembunyi sedekahnya karena orang tahu. Ajar guru ulun paling gampang orang sedekah sembunyi-sembunyi itu pedagang tadi itu. Jadi gula sekilo tambahinnya sedikit, kurang kada tahu. Yang bukan kada tahu dipikir sekilo itu maksudnya padahal lebih. Kan usah banyak-banyak menambahin. Asal adanya sedikit menambahin. Jangan biar nambahin 2 on 10 biji menimbang katakan 2 kilo lebihannya. Tapi kan bapak juga mau mempian anak-anaknya. Yang penting ada lebihannya sedikit paling. Biarkan sedekah sembunyi-sembunyi. Tambahan yang sedikit dari itu cukup banyak, mungkin akan olah teh segelas sekali. Sendok lah, terus tambah. Paling gampang mencari penolong itu. Pedagang atau sembunyi-sembunyi. Tapi jangan dipandangkan tadi lah, jangan dikisahkan. Ya dapat balas sembunyi-sembunyi. Tudfi'u ghadabar Rabb, bisa memandangkan murka Allah. Allah kada jadi murka luar biasa. Ya, Allah tidak akan murka dengan pihak. Itu hebatnya sedekah. Luqman Al-Hakim itu suatu ketika berkata kepada anak beliau, Luqman, seorang ahli hikmah, bukan nabi, bukan. Jadi ini orang biasa, bukan seorang nabi, tapi orang soleh. Saking istimewanya Luqman, sampai Allah jadikan nama surah di dalam Al-Quran, Luqman Al-Hakim. Bahkan namanya disebut dalam Al-Quran. Wa in qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Jadi beliau bukan seorang nabi lah, tapi beliau pernah berguru dengan 1000 nabi. Dan beliau punya murid 1000 nabi. Luqman Al-Hakim ngomong sama anaknya apa? Idza akhta'ta khati'atan fa'ati shadaqatan. Wahai anakku, apabila kamu melakukan satu kesalahan, maka bersedekahlah. Karena sedekahmu itu akan menjadi kafarah daripada kesalahanmu tadi. Akan menjadi penebus dosa daripada kesalahan. Tapi ini banyak disalahartikan oleh orang. Orang berpikir sedekah itu saking hebatnya bisa menghapus semua dosa walaupun yang ada minta ampun dengan Tuhan. Kan ada yang gitu tuh. Ada orang gitu. Ada orang bisi usahanya kada halal. Sampaikan usaha kada halal. Duitnya kada. Wah gampang aja. Kan kita tinggal bersedekahnya, mensucikan duit dari itu dengan sedekah suci. Jadi kada jadi haram lagi duitnya hasilnya. Ini luput nih. Ini salah. Ada orang yang gitu tuh ada pemahamannya. Ada orang yang sugi-sugi, yang kaya-kaya, ya. Itu
nggak sembahyang, tidak sholat, tapi rajin bersedekah. Kenapa? Karena yang ada di dalam pikirannya, pemahamannya sedekah itu bisa mengampuni dosa-dosa berat. Jadi biar harus banyak kenapa? Yang penting sedekah aja kita. Ini salah, kadang kayak itu maksudnya. Ya, tidak seperti itu. Sedekah itu dipergunakan di saat kita mengerjakan terjatuh dalam perbuatan maksiat sebagai pendukung dari taubat kita, menebus dosa. Ini pas melakukan kesalahan, astagfirullahaladzim, saya salah, ini maksiat, ya Allah, ampuni dosa ulun, ya Allah, ulun bertaubat. Sedekah yang mendukung itu tadi sebagai kafarahnya, bukan maksiat jalan terus. Makanya penting kita bersedekahnya, karena sedekah bisa menghapus segalanya. Salah jujur ini sangat salah. Biar perhatikan banyaknya itu orang-orang sugi itu kalau ada sembahyang, tapi berbagi dengan anak yatim, wah, bersedekah ke sana, bersedekah ke sana, tapi kena sembahyang. Pikirannya itu tuh cukup sudah untuk menambal yang ada sembahyang, ada puasa kan itu. Pikirannya sudah sedekahnya mengkafar segala kewajibannya karena Allah. Tidak begitu. Sedekah itu dipakai sebagai menghapus dosa setelah orang yang bertobat. Jadi sedekahnya menguatkannya itu lagi, menghapus dosa setelah bertaubat. Intinya dengan taubat. Memang begitu. Ya, memang seperti itu orang-orang soleh zaman dahulu. Apabila mereka tergelincir dalam satu kesalahan, mereka bertaubat sambil diiringi dengan sedekah. Makin ganal dosanya, makin besar nilai sedekahnya sebagai kafarah. Tapi itu tadi, kalau yang ada bertobat, sama aja bohong, bodoh Tuhannya, sama aja bahasa-bahasanya nak menyogok Tuhan dengan duit. Kewajiban kan digawi, kena kalah itu. Ya, ingatkan kalau ada mimpi kawan yang bodoh itu, ingatkan karena bisa dengan itu. Salah faham, tidak begitu di dalam memahami perkataan para ulama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang yang gemar bersedekah. Tadi itulah kuncinya, sering-sering bersedekah walaupun nominalnya kadang banyak. Yang penting sering setiap hari, jangan sampai lewat tanpa sedekah dari kita. Baik itu duit kah, baik itu makanan kah, baik itu apalah. Ya, yang penting ada sedekah yang kita laksanakan. Terus dikatakan di dalam hadis, dua orang malaikat akan berdoa setiap hari bila ada orang yang bersedekah atau orang yang kada bersedekah, mereka berkata, Allahumma a'ti mumfiqan salafa wa a'ti mumsikan alafa. Tiap hari ada dua orang malaikat yang tugasnya berdoa. Apa doanya? Ya Allah, orang yang bersedekah tolong biar gantikan, orang yang pelit kada bersedekah biar hilangkannya hartanya. Tuh dua orang malaikat itu juga berdoa gitu. Yang bersedekah tolong gantikan, yang engken, yang pelit, yang kada mau bersedekah maka hilangkan hartanya. Namun kada hartanya hilang atau berkahnya hilang, hartanya ada aja tapi keberkahan ada lagi. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang senang berbagi terhadap saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah terima setiap amal kita, termasuk sedekah kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, kita bisa selalu mengamalkan amalan-amalan yang bisa mendatangkan keridhaan Allah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah jauhkan kita dari segala macam hal yang bisa memancing kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wa hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ta'ala wa ta'ala arifin faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina sawa'is sabil wa ja'alna minal 'ulama'i al-'amilin